Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa kembali di Kenduri Cinta edisi ke-244. Tema sudah dibaca ya. Sudah disimak baik di rilis Mukaddimah dan tadi di awal juga sudah dialasi oleh teman-teman di sesi pembuka mengulas tentang tema. Ini enggak ada yang liburan ya. Masih pada kerja teman-teman. Alhamdulillah. Enggak ada yang berencana agenda khusus untuk long weekend ya. Ya karena dompet ya teman-teman ya. Oh ya. Ini fenomena mas. Gimana Mas Tri? Hari ini kan fenomenanya mental illness ya. Mental health. Ternyata kalah sama duit yang gak ada. Makanya gak bisa kemana-mana. Jadi mental walletness Mas. Jadi kalau bahasanya teman-teman tetangga saya itu dompetness. Jadi si dompetnya memang agak ngenes ya teman-teman ya. Sehingga memilih berjumpa, berkumpul di Kenduri Cinta dengan tujuan mencari hiburan long weekend yang gratis. Kan begitu. Tapi yang nggak ada masalah. Bahasanya diganti mas. Di Kenduri Cinta itu menemukan oase. Ya. Betul nggak? Itu aku selalu baca tuh. Kenduri Cinta adalah forum yang dijadikan sebagai oase. Oase, ya. Oase itu biasanya kalau di gurun ya, kita datang, kita minum, terus lupa nggak bayar. Oh ya, benar-benar Mas. Jadi sekali lagi berharap syafaat dari penghuni panggung. Jadi kuning-kuning terlihat cerah di panggung. Bisa nih jam 12, sisa-sisa kan gitu Mas Tri. Jadi ya kami doakan teman-teman tetap sehat ya. Tetap sehat di situasi cuaca yang tidak menentu. Yang konon dikabarkan dalam rentang waktu sebulan di Mei ini cuaca ini agak meningkat suhunya. Benar gitu ya teman-teman ya. Meningkat. Jadi yang tinggal di kos-kosan tanpa AC segera buru-buru keluar ke Kenduri Cinta mendapat siraman rohani, hiburan gratis, ketemu teman yang bisa ditumpangi dan syukur-syukur ya dapat bonus perempuan-perempuan yang tak sadar. Ini. Selain jamaah KJ, jamaah tuna asmara. Ya, kata Mas Abrang, cacat tuna asmara. Yesus, are-are. Mas Hadi, Gini. aku kan mau ngulat ke Mas iki lho. Antangin sama Mas. Sing diblok antangin. Mas, konsep orang bertahan hidup itu makan. Makan itu unsurnya nasi, lauk pauk Mas. Nggak harus 4 sehat 5 sempurna. Minimal menghibur diri makan Indomie rasa rendang, gitu-gitu loh Mas. Ini udah bungkus keberapa Mas? Ya Allah Mas. Jadi berhubung ini tanggal 15, waktu yang tepat untuk 10 Mas. 10. Waktu yang tepat untuk menenggok antangin. Karena kalau swasta kan gajian tanggal 25 Mas. Iya. Daya tahan kehidupannya seminggu Mas ya. Iya. Ini ususnya udah lengket berarti Mas ya. Tapi bersyukur Mas Tri karena beliau datang nggak modal tenggorokan sama kerongkongan Mas. Karena rokoknya bawa. Ngutang di warung Madura Mas ya. Oke Mas, nggak apa-apa Mas. Namanya orang bertahan itu caranya macam-macam Mas ya. Malu itu nomor kesekian Mas. Tapi beri tepuk tangan dulu ya. Nah, semoga tambah sehat ya Mas.
Sehat pikirannya, sehat jiwanya, gitu kan. Sehat dompetnya, gitu. Jadi aman Mas, nanti kalau teman-teman bawa kiris sama nggak bersikap nggak apa-apa. Aman Mas. Teman-teman yang petugas kiris nanti dikecualikan untuk Mas yang pakai kaos Jeep. Kaosnya mahal, merek Jeep. Tapi kehidupannya katana Mas ya. Ya Allah. Kita doakan Mas semoga diangkat derajatnya Mas oleh Allah. Amin. Dan dipertahankan di derajat yang itu, tidak diceloki Mas. Oke teman-teman, malam ini kita kebetulan kedatangan para narasumber yang wow. Jadi kami mohon naik ke atas panggung. Teman-teman yang menurut saya luar biasa malam hari ini ya. Kita beri tepuk tangan untuk diri kita sebagai bentuk rasa syukur. Hari ini kita kedatangan teman-teman yang luar biasa. Ya. Dan saya didaulat untuk mengantarkan sesuatu yang berat pada sesi ini. Karena kita ngomong litas gunung fi maya, edisinya 244. Jadi gini, mungkin berangkatnya gini teman-teman sekalian. KC itu kan sudah 24 tahun ya. Kalau teman-teman masih ingat. Dan kita selalu berada pada konteks untuk berdiskusi, menggali informasi, merumuskan, menemukan poin-poin sebagai pondasi dari apa yang disampaikan oleh guru kita Mbah Nun. Banyak term-term yang sudah diajarkan. Salah satunya adalah litas kunu fimaya itu dimaknai sebagai endapan yang sudah 24 tahun itu kita mau giring kemana. Kalau bahasa prolognya adalah busurnya mau ditembak kemana. Acuannya jelas ya. Bagaimana kita memberdayakan dunia untuk menuju akhirat. Itu poinnya. Nah, malam hari ini kita diskusi banyak hal. Salah satu tema yang saya hari ini geluti mungkin mengenai bagaimana Muhammad dalam konteks kepemimpinan hari ini kita mulai terapkan aplikasinya. Bagaimana strategi-strategi beliau menghadapi fenomena-fenomena yang ada pada masa itu. Mengacu pada bukunya Cak Nun, Selit Kang Kiai, dalam tema spiritual hari ini, kalau teman-teman suka mengulik gitu ya, ada fenomena Satguru di India yang dengan metode dan model yang hampir sama, dari kebaikan dan kalau di sana menggunakan mistis sebagai metode. Tapi kalau Cak Nun menggunakan metode cinta sebagai ecowantah, sebagai bentuk bagaimana mentransformasi. Maka ruang dan waktu cinta yang diberikan oleh guru kita itu mengelaborate kita sampai kita datang. Saya yakin teman-teman sekalian bahwa jamaah kita ini kan sangat beragam. Ada yang sudah tua tadi saya lihat di sana gitu ya, senior lah. Ada yang kenal Cak Nun memang dari YouTube. Ada yang kenal Cak Nun dari buku. Meskipun kalau buku saya pikir sudah jarang sekali. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai litas gunung, fi ma'iyah. Endapan-endapan yang sudah ada mau digeser kemana. Bicarakan itu Mas Adi. Mungkin saya minta Mas Ali dulu atau Mas Ian. Tapi sebelum itu Mas Tri, mohon izin karena ini adalah edisi khusus. Jadi teman-teman pasti udah ini ya membaca di rilis Mukaddimah bahwa Genderi Cinta edisi malam hari ini kita juga memasuki momen yang spesial. Jadi sembari kita memperingati milad guru kita semua, bapak kita, orang tua kita, Mbah Nun atau Muhammad Ainun Najib, yang kebetulan
Di bulan Mei ini bertepatan beliau memasuki usia yang ke-71 tahun. Dengan harapan pertemuan kita malam hari ini mampu mengirimkan sebuah pesan kepada Allah, kepada alam, kepada langit. Kita mohon bahwa kita masih butuh bimbingan beliau. Kita masih butuh beliau menemani kita semua, teman-teman. Kita masih butuh beliau hadir di tengah-tengah kita, membersamai kita semua. Jadi kita doakan dalam hati kita masing-masing untuk tidak henti-hentinya kita meminta agar beliau tetap dianugerahi kesehatan. Amin. Umur yang panjang, Allah segera angkat penyakit beliau, dipulihkan kembali seperti sedia kala, teman-teman. Dan untuk membuka forum Kenduri Cinta malam hari ini, Mas Tri, kita ada Mas Karim yang tadi udah bisik-bisik. Aku habis ini pengen ngomong apa Mas? Monggo. Iki moderator paling kurang ajar. Matur nuwun Mas Hadi. Teman-teman enggak? Baru kali ini di Indonesia itu ada ngaji kitab kuning yang mandu bule. Kitabnya warna kuning, bukunya beliau sendiri. Judulnya keren banget. The Silent Pilgrimage. Jalan Sunyi MH. Duar. Dari situ saya akan berangkat tentang asbabun nuzul, soal ma'iyah dan tema malam hari ini. Karena malam hari ini kita spesial, ada tamu spesial Mas Indrawan Nugroho yang pakar AI. Nanti akan duet dengan Mas Abrang. Akan duel bukan duet. AI yang sebenarnya seperti apa. Dan saya akan awali bahwa Kenduri Cinta, Forum Ma'iyah ini adalah wujud paling nyata dari AI. Artificial Intelligence, Collective Intelligence yang tumbuh dari forum-forum yang terus-menerus dilakukan. Kalau dalam bahasa AI data ya, diakumulasi terus-menerus sehingga belajar membentuk yang Mas Abrang bilang emergence. Itulah Ma'iyah. Mas siapa tadi yang dapat buku? Mas Jimmy. Coba lihat, Mas Ian nulis buku itu tahun 2006, itu belum ada kata ma'iyah di situ. Jadi sebagai sebuah hasil dari artificial intelligence, ma'iyah itu tumbuh secara evolutionary, secara evolutif. Jadi tidak betunduk langsung muncul forum ma'iyah. Tapi dari proses panjang yang mungkin lebih tepatnya saya sebut sebagai dari proses menjawab sebuah kegelisahan. Kegelisahan apa sih? Kegelisahan tentang cara bermasyarakat kita, cara beragama, cara sekolah, cara berpikir kita yang sangat tekstual. Tadi dapat teks, malam ini kita punya teks litaskunu fi ma'iyah. Kita diajari di sekolah maupun di pesantren mungkin lebih dari 80% tekstual. Sehingga yang kita lakukan sehari-hari sangat, kalau bahasa Mas Ian itu take it for granted. Bahasa pesantrennya mungkin apa istilah kalau ya take it for granted lah. Ikut anut grup yuk. Karena kita anggap kiai kita, guru kita, ustadz kita itu paling benar, setidaknya lebih benar dari kita. Dari kegelisahan itu awal tahun 90-an muncul sebuah pengajian, forum kecil di Jombang yang diasuh oleh dua, ngaku ustadz juga beliau enggan, tapi dua hal yang digali di situ, yaitu belajar Al-Quran secara tekstual oleh kakaknya Mbah Nun, Cak Fuad, kemudian dimaknai secara kontekstual oleh MH, oleh Cak Nun. Dari situ muncul terus-menerus yang saya sebut di awal tadi, bagaimana memaknai hidup ini dengan 3 makna, tentang kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Nah, salah satu output yang dihasilkan dari proses evolusi yang panjang itu kekuatan tradisi intelektual dekonstruktif. Mempertanyakan ulang, mengkontekstualisasikan ulang apa yang kita bahas. Nah, malam ini teksnya adalah litaskunu fi ma'iyah. Nah, kalau teman-teman jeli, ini diskusi panjang tentang 3 kata.
Jadi kalau kita dapat undangan, kita hadir ke pernikahan, selalu ada doa harapan tentang sakinah, mawadah, warohmah. Dan itu terus menerus diucapkan, dituliskan di dalam undangan pernikahan. Yang selalu dan selalu take it for granted. Kita nggak pernah membahas maksudnya apa sih? Relevansinya apa sih dengan kehidupan kita? Konteksnya apa sih? Nah, salah satu dekonstruksi yang dihasilkan dari proses forum Ma'iyah ini adalah bahwa Tuhan itu memberikan dua bekal. Mawadah warohmah, yang itu semua orang diberikan. Mawadah itu cinta yang punya kecenderungan untuk memiliki. Dan rohmah seperti yang kita pahami sebagai kasih sayang. Untuk menciptakan satu kondisi yang namanya sakinah. Nah, sakinah itu menjadi goal dari dua prasyarat itu, baik secara individu maupun kolektif. Sehingga sakinah itu bisa kita maknai dengan sesuatu yang kita usahakan terus-menerus dari proses ngumpul forum terus-menerus. Sehingga dalam individu, keluarga maupun kolektif bisa tercipta satu keadaan yang teduh, yang tentram. Nah, itu barangkali yang bisa kita maknai dari malam hari ini. Kita mendekonstruksi lagi pemahaman kita sehingga nanti Mas Indrawan dan Mas Abrang akan menghubungkannya dengan konteks AI. Dan AI yang selama ini kita pelajari, komputer itu kan alat untuk menghitung. Padahal intelligence itu yang diberi syarat, yang diberi bekal oleh Tuhan itu sudah ada di semua manusia. Nah, yang menarik dari proses itu adalah setiap proses pelajaran sebagaimana AI dan Ma'iyah, ketika kita mengumpul seperti ini setiap minimal sebulan sekali, itu memunculkan satu yang Mas Abang sebut emergent itu tentang pemahaman baru. Artinya kalau belajar dari teks, ya nggak akan ada pemahaman baru. Nah, barangkali itu nanti menjadi bekal untuk tamu baru kita malam ini, Mas Indrawan, untuk menghubungkan apa AI sebenarnya dan konteksnya untuk kehidupan kita bersama. Itu mungkin, makasih Mas Tri, Mas Hadi.